Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du khatir rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu melanjutkan kajian kita kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan setelah kemarin kita telah mengetahui atau telah membahas sedikit terkait dengan sesuatu, memberikan sesuatu atau menampakkan sesuatu, menampilkan sesuatu yang menarik kepada para murid kita dalam penyampaian materi kita, ya, sehingga mereka bisa tetap konsentrasi, ya, di dalam pendengaran atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Insyaallah pada pagi hari ini ikhwati al-azhar rahimakumullah, hal lain yang juga perlu untuk kemudian kita munculkan dalam pengajaran kita yaitu istikhdamu rusumat litawdih. Istikhdamu rusumat litawdih wal bayan. Artinya di dalam pengajaran kita mungkin tidak selalu hanya sebatas menyampaikan secara lisan, secara kalam gitu ya, atau lewat ceramah-ceramah kalam, kalam ya. Tetapi juga sesekali kita mungkin perlu juga memberikan sesuatu yang sifatnya rusum atau gambar ya. Kenapa ikhlas rahimakumullah? Karena ketika kita menyampaikan materi kemudian dengan gambar, karena ini akan menurut penelitian dia akan memberikan sebuah akan lebih untuk bisa diresap oleh akal kita ya. Dalam penelitian bahwa pernah penelitian terjadi terhadap orang-orang yang memiliki penyakit pikun gitu ya, Alzheimer, di mana kemudian dalam rangka mengembalikan sel-sel otak mereka ya, dalam rangka mengembalikan ingatan mereka, kemudian digunakanlah metode gambar ini ya, digunakan metode gambar dalam rangka mengembalikan ingatan mereka, memori mereka ya. Dan dengan metode ini ternyata didapat 70% daripada ingatan mereka bisa kemudian kembali. Wallahu alam. Kemudian juga ikhwatul rahimakumullah, penyampaian metode atau penyampaian dengan gambar ini itu biasanya lebih lama untuk diingat, memorinya gitu kan, untuk kemudian dia lebih lama untuk diingatnya, kemudian juga teresap dalam memorinya. Karena juga kemudian dengan gambar ini menurut penelitian dia bisa menghidupkan sel-sel baru, sel-sel otak baru begitu ketika memang itu dibutuhkan. Nah, ini ikhwatul rahimakumullah. Dan metode penyampaian materi dengan gambar ini sebenarnya sudah lama kan? Sudah lama, sejak dari zaman sebelum sejarah juga sudah dikenal orang dengan metode gambar, komunikasi mereka dengan metode gambar. Komunikasi kita dengan murid pun kita nggak salahnya kita gunakan metode ini, meskipun ini metode yang mungkin primitif lah begitu. Ya, sehingga kan kita pernah dapatkan dalam prasejarah itu kan komunikasi mereka dengan gambar-gambar yang tampak di dinding gitu kan, komunikasi mereka dengan menggunakan gambar. Artinya rahimakumullah, dengan perkembangan sekarang yang kita bisa alhamdulillah kan dengan multimedia ini semakin bisa menghidupkan, semakin bisa lebih bisa diresap penyampaian materi dengan metode gambar ini. Nah, kalau kita melihat di dalam sirah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW memberikan pengajarannya juga tidak lepas beliau menggunakan metode ini, beliau menggunakan metode gambar ini. Di mana Rasulullah SAW pernah ketika beliau bersama para sahabatnya, lalu Rasulullah SAW ya, membuat satu garis, garis per segi 4, kan begitu.
Ya, khatun Nabi sallallahu alaihi wasallam murabba'an. Rasulullah SAW membuat garis persegi 4. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis lagi dari tengahnya itu, ya, wa khatta khattan fil wasat atau khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Kemudian Rasulullah SAW menggaris lagi satu garis yang di tengah tadi sampai garis melebihi persegi 4 tadi. Artinya Rasulullah SAW ingin menjelaskan dengan metode gambar ini. Nah, garis dengan melebihi persegi 4 tadi. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis di tengahnya, ya, membuat garis-garis di tengah daripada garis yang panjang tadi. Ya. Setelah Rasulullah SAW membuat garis tersebut, garis persegi 4, kemudian garis di tengah yang melebihi persegi 4 tadi, kemudian ada garis-garis di tengahnya tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dengan gambar tadi, Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah SAW, hadal insan, inilah manusia. Jadi inilah manusia. Jadi dengan metode gambar tadi, inilah manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Ini manusia. Benar Rasul mengatakan, hada ajalu muhitun bihi. Yang persegi 4 ini ajalnya. Ya, yang persegi 4 ini manusia, ini ajal manusia. Kemudian yang garis di luar persegi tadi, ya, yang garis dari tengah kemudian sampai keluar persegi 4 tadi, kata Rasulullah SAW apa? Ya, amaluhu. Ini harapan-harapannya. Kemudian wahada wa khattan, ya, wa khattan sigharan, sementara garis-garis kecil yang di tengah tadi, ya, yang di tengah tadi ini, apa kata Rasulullah SAW? Al-a'rad. Ini penghambatnya, begitu kan? Ini penghambatnya. Ini kan Rasulullah SAW menjelaskan akan inilah manusia sebenarnya ketika mereka hidup di dunia. Kemudian Rasul mengatakan, fa in akhta'a hadza nahasyahu. Fa in akhta'a hadza nahasyahu. Kalau dia kemudian terkena dengan garis kecil-kecil tadi ini, maka kemudian dia akan terjatuh di situ. Kemudian ketika terkena dengan ini, dia akan terjatuh di situ. Ada ikhlas rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan betapa amal itu apa istilahnya, keinginan, ya kan? Amal, keinginan manusia itu sedemikian besar, ya, keinginan manusia sedemikian besar. Namun dia kadang lupa bahwa kematian itu senantiasa meliputi dia, garis yang, ya, persegi 4 tadi. Kematian itu meliputi dia. Keinginan manusia jauh melebihi daripada ajal, daripada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup. Keinginan kita kan banyak, ini dan sebagainya. Ya. Amal ini, keinginan kan bisa menjadi sebuah amal yang ya, bukan amal. Amal ini, ya, harapan, keinginan manusia bisa menjadi amal yang memang baik, bisa juga menjadi amal yang buruk. Ketika keinginan atau amal kita dikaitkan dengan sesuatu yang baik, ketaatan kepada Allah, kebaikan-kebaikan, maka yang menjadi amal yang terpuji. Tapi manakala amal kita, gitu kan, angan amal kita ini dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, maka dia menjadi sesuatu yang buruk pula atau tercela, kan begitu. Nah, ketika kita menginginkan apa, kita punya angan-angan, kita punya keinginan, harapan bisa berumroh, baik. Kita ingin bisa berhaji, baik, ya kan? Kita ingin kemudian kelak bisa itikaf di haram, baik. Kita bisa hal yang memang tidak melanggar syariat, keinginan baik itu, maka itu menjadi sebuah hal yang baik. Atau amal kita di akhirat, kita ingin kemudian masuk surga, baik. Ya, kita rindu dengan Rasulullah SAW, kita rindu dengan kemudian para sahabat Rasulullah SAW, kita berkeinginan dikumpulkan dengan mereka, baik. Itu amal-amal yang luar biasa panjang. Betapa harapan-harapan manusia yang sedemikian banyak itu terhentikan oleh ajal, itu terhentikan oleh ajal. Maka ajal tadi Rasul gambar persegi 4 yang meliputi, ya tadi seluruh amal manusia tadi. Namun amal melebihi garis tadi, dari amal manusia sekian banyaknya yang tidak mungkin semua akan bisa didapatkan karena ajal. Adapun garis-garis kecil tadi, al-a'rad, begitu kan? Al-a'rad ini, ya, sekian banyak Rasul gambar garis kecil tengahnya. Artinya apa? Ikhwan azza rahimakumullah. Seseorang mungkin bisa selamat, atau ketika dia sakit, pusing, sehat, begitu kan? Kemudian dikenal lagi sakit perut, sembuh, ya kan?
nggak meninggal dia. Kena lagi kemudian dengan penyakit jantung, sembuh, begitu kan? Kena lagi dengan penyakit darah tinggi, sembuh. Kena lagi penyakit mungkin sekarang naudzubillah kan, yang virus ini sembuh, alhamdulillah. Tapi apakah kemudian itu semua akan menyelamatkan dia daripada kematian? Tidak, ya, tidak. Karena kematian sudah meliputi dia, gitu kan? Artinya bahwa sembuh dari sekian banyak penyakit, ya, tapi namun ketika memang sudah sampai titiknya kematian tersebut, maka dia pun akan mendapatkan kematian tadi. Nah itu ikhwatillahi rahimakumullah. Jadi ya, itulah amal manusia. Amal yang sekian banyak itu tidak akan bisa, ya, keinginan, gitu kan? Tidak akan bisa kita dapatkan karena kematian itu meliputi kita, menghantui kita. Kata Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ya. Katakanlah sungguhnya innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sungguhnya engkau lari daripada kematian itu, engkau lari, kita bisa menghindar, kita selamat dari ini, dari ini. Ya, penyakit ini selamat. Ya, fa innahu mulaqikum. Maka dia tetap akan menghantui kita. Dia akan tetap mencari kita. Nah, yang garis kotak tadi, gitu kan, yang garis kotak tadi. Maka Rasul melarang untuk kemudian nggak usahlah panjang angan-angan, kan begitu. Terlalu panjang angan-angan kita, udah hadapi, ya kan? Jangan terlalu panjang angan-angannya, akhirnya itu semua akan menjadikan kita tidak beramal. Ada satu ungkapan yang mengatakan kan, man tala amaluh sa'a amaluh. Man tala amaluh sa'a amaluh. Yang pertama dengan hamzah, yang kedua dengan ain. Man tala amaluh, siapa yang panjang keinginannya, angan-angannya terlalu panjang, gitu kan? Kemudian pasti dia akan sa'a amaluh. Amalnya pasti tidak baik. Amalnya pasti tidak baik. Nah ini khawatir rahimakumullah, karena panjang angan-angan biasanya menjadikan seorang malas untuk taubat, menjadikan seorang nunda-nunda taubat, malas untuk melakukan amal ketaatan, begitulah banyak angan-angan, ya kan? Melupakan akhirat, cinta dunia, itu sudah biasanya muncul pada orang-orang yang terlalu panjang angan-angan. Nah Rasulullah SAW mengingatkan dengan gambar tadi, ini loh manusia, ya, kematian itu pasti akan, ya, selalu meliputi dia dan datang bisa tiba-tiba. Namun manusia sekian banyak kemauannya sampai melebihi batas kehidupan dia, begitu kan? Dia bisa terhindar dari berbagai macam hal, tapi dia tetap tidak akan bisa menghindari apa yang namanya kematian. Nah ini ikhwatul rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang masyhur pula kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran kepada para sahabat dengan metode gambar ini. Di hadis yang lain Rasul SAW mengatakan, khatta Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW menggaris di tanah satu garis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hada sabilullah. Garis ini, kata Rasulullah SAW, garis panjang ini, ya, kata Rasul, hada sabilullah. Inilah, tsumma qala hada sabilullah. Inilah jalan Allah yang panjang tadi. Lalu Rasulullah SAW menggaris khattan an yaminihi wa an shimalihi. Di sebelah kanan digaris, ya, menyimpang. Dari garis yang panjang tadi sebelah kanan digaris lagi oleh Rasulullah SAW. Wa an shimalihi, sebelah kiri pun digaris Rasulullah SAW. Ya, jadi di sebelah kanan kiri garis panjang tadi ada garis lagi. Sekian banyak garis itu. Tsumma qala hadhihi subul. Inilah jalan-jalannya. Inilah jalan-jalan. Kalau tadi Rasul katakan ini jalan-jalan. Yang kanan kirinya jalan yang satu tadi. Kemudian Rasul SAW mengatakan wa ala kulli sabil syaitan. Bahwa di setiap jalan ini ada syaitannya. Di setiap jalan yang sebelah kanan kiri ini ada syaitannya. Yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan ini. Tsumma qara'a Rasulullah SAW wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus ini. Jalan lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan
jalan-jalan yang sebelah kanan kiri ini. Ya, fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan berpecah belah, kalian akan terpencar kemana-mana, ada jauh semakin menjauh daripada jalan yang lurus ini. Ya kan nggak mungkin, karena dia ke kanan sana, nggak mungkin akan bertemu dengan jalan yang lurus tadi. Nah ini khairullahimukum. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan dengan metode gambar ini, inilah jalan Allah, cuma satu. Maka Rasul menggunakan sabil mufrad kan, wa anna hadas sirati, tidak begitu. Ya. Kemudian Rasul mengatakan hadas sabil. Sementara jalan-jalan maksiat, jalan-jalan kemungkaran, jalan-jalan mengajak kepada neraka ini subul. Banyak jalan-jalannya. Hadhihi subul. Yang di setiap jalan itu ada syaitannya. Ada syaitan yang mengajak kepada orang untuk berbuat zina, ada syaitan yang mengajak untuk orang melakukan makan riba, ada syaitan yang mengajak orang untuk berbuat perbuatan kemaksiatan lainnya, gitu kan? Mereka mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan. Jadi jalan. Nah ini khazar rahimakumullah, jelas dari garis itu ya, bahwa jalan Allah cuma satu. Jalan Islam yang mengajak kepada keselamatan cuma satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa lihat dalam firman Allah surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nur. Wa Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang beriman dari zulumat ilan nur. Allah sebutkan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, ya, dan yang sejenisnya tadi itu dengan zulumat jamak. Tetapi ketika Allah menyebutkan keselamatan dengan nur, tidak Allah gunakan anwar. Bahwasanya menunjukkan Islam ini jalan cuma satu, tidak ada jalan yang lain. Ya, maka Allah gunakan mufrad nur, bukan menggunakan anwar. Tapi ketika Allah menyebutkan jalan kekufuran, jalan kemaksiatan, jalan kesyirikan, jalan kerusakan dan sebagainya, Allah gunakan jamak. Artinya banyak jalan-jalan yang mengajak kepada kesesatan, kekufuran, kesyirikan, ya, dan kemungkaran dan sebagainya. Maka Allah gunakan zulumat jamak. Sama seperti hadis yang kita lihat di mana Rasulullah SAW membuat garis dengan mengatakan hada sabilullah, satu garis ini jalan Allah. Tapi garis samping kanan kirinya ini yang banyak tadi hadhihi subul, ya kan, jalan-jalan ini. Yang setiap jalan ini ada syaitan yad'u ilaihi, ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi ini khairul azhar rahimakumullah. Ya, metode gambar atau dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan ya tadi seperti tadi garis, itu semua bisa kita lakukan dalam pengajaran kita, ya, dan insyaallah itu juga akan mengaktifkan anak didik kita dalam otaknya untuk kemudian dicoba untuk melihat maksud gambar ini, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya akan lama terekam dalam memori mereka. Nah ini khawatir azhar rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah at-ta'lim atau tawdihul masail al-muhimmah an tariq at-ta'lil. Ada pengajaran dengan menggunakan ta'lil atau alasan, gitu kan. Dikasih tahu alasannya. Kenapa si murid kita diminta melakukan ini? Ya kan? Ketika kita berikan alasannya, dia akan oh ya ternyata ini. Kadang-kadang ada ketika perintah-perintah kita atau larangan-larangan kita tuh nggak masuk. Gitu kan? Itu nggak masuk. Mungkin kalau anak murid yang kurang kalau yang anak murid yang keingintahuannya kurang ya sudah. Tapi kadang-kadang ada anak murid yang begitu luar biasa keingintahuannya. Kenapa saya suruh ini? Kenapa saya larang ini? Kenapa suruh ini? Kan gitu kan. Nah, untuk memberikan kepuasan kepada anak murid kita yang memang keingintahuannya besar, kita kadang-kadang perlu untuk memberikan alasan. Kenapa ini minta kita supaya dia lakukan? Kenapa ini kita minta supaya dia menghindari? Begitu kan. Nah, metode ta'lil ini, metode menggunakan alasan ini sesuatu yang akan mendekatkan hal yang kita jelaskan supaya bisa masuk kepada akal mereka.
gitu kan. Ketika kita menggunakan metode alasan, maka sesuatu yang kita inginkan entah dilakukan atau dihindari oleh murid kita akan mudah kemudian mendekat pada akal mereka sehingga dia bisa kemudian difahami dan pada akhirnya dia akan dilakukan. Nah ini ikhwatil azza rahimakumullah, ketika kita menggunakan metode ta'lil ini. Ya, kalau kita lihat metode ta'lil atau metode atau cara-cara dengan memberikan alasan terhadap sesuatu baik yang kita perintahkan atau yang kita larang ini begitu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Begitu banyak dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau salat dalam keadaan kamu mabuk. Begitu kan? Jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Kita tahu orang-orang ya para orang-orang Arab dahulu, bahkan sebagian para sahabat dahulu pun begitu. Begitu. Artinya khamr itu menjadi sesuatu minuman yang banyak dikonsumsi oleh mereka. Tentunya sebelum ya mereka sebelum diharamkan khamr itu. Sehingga tidak jarang mereka dalam kondisi mabuk kemudian melakukan salat. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan engkau melakukan salat dalam keadaan kamu mabuk. Mabuk sudah hal yang biasa di kalangan mereka. Kadang-kadang untuk menghentikan sesuatu yang sudah menjadi sebuah habit dia, menjadi sebuah kebiasaan dia itu kan agak susah. Kalau enggak kita gunakan alasannya yang memang kemudian masuk akal. Kenapa mabuk kemudian dilarang kalau ketika untuk sholat? Kenapa kan begitu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kan? Pada kata berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Gitu. Sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Oh ternyata kalau orang mabuk dia enggak sadar, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Jangan-jangan ketika dia sholat bukan tasbih yang diucapkan, bukan zikir, bukan doa-doa, bukan lafaz sholat yang kemudian dikeluarkan. Tapi ketika sholat jangan-jangan pada saat dia mabuk dia keluarkan kata-kata yang lain, gitu. Maka Allah kemudian melarang orang yang lagi mabuk sholat. Alasannya dia nggak tahu apa yang kemudian dia ucapkan, ya kan? Karena khamr itu kan menutupi akal. Artinya kan begitu, menutupi. Ya, khamr itu menutupi. Nah begitu juga ketika orang mabuk khawatir dia tidak sadar apa yang diucapkan sehingga bukanlah zikir-zikir doa-doa yang diharuskan diucapkan dalam waktu sholat tapi hal yang lain diucapkan. Nah ini khairu rahimakumullah. Atau firman Allah Subhanahu wa taala misalnya terkait dengan kisah Yusuf alaihissalam. Ya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ketika kemudian Yusuf alaihissalam in ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yusuf kemudian ketika menceritakan pada orang tuanya, pada ayahnya, dalam mimpinya dia melihat ya ahada asyara min, ya kan, ahada asyara kaukaba, mimpi melihat 11 ya bintang begitu. Kemudian dia ceritakan kepada ayahnya akan mimpinya tersebut kepada Yakub. Ketika kemudian Yakub mendengar mimpi tersebut, Yakub mewasiatkan kepada Yusuf. Apa kata Yakub? Ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Artinya kan di situ ada kekhawatiran. Yusuf mungkin akan bertanya, loh kenapa? Yusuf alaihissalam akan bertanya, kenapa? Kenapa nggak bisa? Orang mimpi aja kok, kenapa nggak boleh ceritakan pada saudaraku sendiri, begitu kan? Ya, mungkin akan bertanya, kenapa dilarang mimpi ini kemudian diceritakan? Lalu kemudian Yakub mengatakan, fayakidu laka kaida. Itu alasan pertama. Kenapa Yakub melarang Yusuf alaihi wassalam daripada menceritakan mimpi tadi kepada saudaranya? Karena kata Yakub, fayakidu laka kaida. Khawatir dia akan membuat makar, tipu daya terhadapmu ya Yusuf. Ya, dikarenakan keirian mereka, ya, iri mereka, begitu kan? Dikarenakan iri mereka, dengki mereka, itu akan menjadi sebab akan melakukan sebuah tipu daya terhadapmu dikarenakan mendengar cerita tersebut. Fayakidu laka kaida. Kemudian yang kedua, ya qala ya bunayya la taqsus ru'yaka la ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani
aduwwum mubin. Kemudian ketika ya ada selek antara saudara tadi itu, yang kedua alasannya syaitan itu bisa main di situ. Syaitan akan masuk di situ. Syaitan akan membuat makarnya lagi. Itulah dua alasan. Sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam paham kenapa dilarang oleh Yakub untuk kemudian menceritakan itu. Nah ini metode ta'lil atau alasan yang dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat lain di surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan kisah Ibrahim alaihissalam, mana Allah mengatakan qala afara'aytum ma kuntum ta'budun, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Nabi Allah Ibrahim mengatakan afara'aytum ma kuntum ta'budun, apa engkau enggak lihat apa yang kalian sembah berhala-berhala ini? Afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu yang lakukan dan nenek-nenek moyang kamu semua telah lakukan menyembah berhala ini. Antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwuli, semua berhala yang kamu sembah itu aduwwuli, musuhku, illa rabbal alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah. Artinya aku enggak akan menyembah semua berhala yang kalian sembah itu, mereka semua musuhku, illa rabbal alamin, kecuali Allah yang aku sembah. Loh, kenapa kemudian Ibrahim alaihissalam menyampaikan Allah saja sebagai Rabb, bukan berhala itu semua sebagai Tuhan yang patut disembah, untuk menggantikan semua berhala yang mereka sembah tersebut, illa rabbal alamin. Ibrahim alaihissalam menggunakan metode ta'lil untuk kemudian bisa masuk akal mereka, ya, untuk bisa kemudian masuk diterima oleh logika-logika mereka. Lalu kemudian Allah Ibrahim mengatakan illa rabbal alamin. Yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Pertama, Allah itu patut disembah, harus disembah dan berhak untuk disembah karena alladzi khalaqani, karena Dia yang menciptakan aku. Fahuwa yahdin, dan Dia menunjukkan, setelah aku diciptakan menunjukkan jalanku. Ya kan? Menciptakan tangan menunjukkan bagaimana tangan ini berbuat, menciptakan telinga buatku menunjukkan telinga ini bagaimana dia kemudian diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mendengar, menciptakan semua anggota tubuhku dan memberikan hidayah pada semua anggota tubuhku untuk melakukan fungsi-fungsinya dan seterusnya. Ya, alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Dan yang kedua, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Yang kedua, Allah adalah yang memberikan makanku dan memberikan minumku, bukan berhala-berhala tadi yang kalian buat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Dia menyembuhkanku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Dialah Allah yang mematikanku dan juga menghidupkanku. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Di akhirat nanti aku harapkan ampunannya bukan mereka semua, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini metode banyak dalam Al-Qur'an Karim di mana Allah taala menggunakan ta'lil atau alasan dalam menyampaikan sesuatu perintah ataupun larangan kepada Rasulullah SAW dan tentunya kaum muslimin. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW pun juga menggunakan metode ini. Nah, misalnya ya, di dalam hadis yang kita semua juga sudah mendengar, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau nemplok gitu ya, terjatuh seekor lalat di minumanmu, gitu kan, di cangkir yang berisi air, ya kan. Apa kata Rasulullah SAW? Falyaghmishu, celupin aja. Jadi kalau ada lalat, celupin aja. Summal yatrahu, kemudian buang, jangan didiemin di situ. Celupin lalu buang. Kalau seekor lalat jatuh di minuman kita. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa inna fi ihda janahaihi daun. Karena pada salah satu sayapnya itu ada apa? Ada penyakitnya. Wa fil akhir shifaun. Sementara di sayap yang lain itu obat. Kalau Rasulullah SAW mungkin sampai pada kata-kata misalnya Allahu a'lam, idza waqa'a adz-dzubabu fina ahadikum falyaghmishu summa yatrahu. Sampai situ saja. Tentunya kita sebagai orang mukmin
ketika itu kata-kata Rasulullah SAW, ya akan kita terima, karena ya kan, di mana Allah mengatakan untuk menaati Allah, atiur Rasul, taat pada Allah, taat Rasul, istajibu lillahi wa Rasul dan seterusnya. Artinya apapun kata Rasulullah SAW kita terima, meskipun nggak disebutkan alasannya. Tapi mungkin bagi orang-orang yang kemudian orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang rindu begitu cinta akan pengetahuan, orang-orang yang berada dalam dunia kedokteran begitu kan, ya, mungkin ketika sampai di situ saja, ya, nggak ada petunjuk untuk kemudian mereka melakukan sebuah riset, mungkin begitu. Allah. Akhirnya ketika kemudian Rasul katakan bahwasanya kenapa mesti dicelupin sekalian tuh lalat, begitu? Kenapa mesti dicelupin sekalian tuh lalat? Oh, ternyata ada hikmahnya. Karena di sayap yang satu ada penyakitnya, di sayap yang kedua ada obatnya. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan gitu kan, tantangan untuk kemudian ditelaah, diriset. Kenapa kok bisa begini? Yang mengatakan Rasulullah SAW pas ini wahyu. Gitu. Nah, ini kan disebutkan alasannya, Dan ternyata kan benar, ya, banyak riset yang membuktikan alat itu juga banyak kemudian dipakai untuk obat kan. Di antara ya, banyak dipakai untuk obat. Ya, nggak jarang kemudian dipakai untuk obat jantung. Wallahu alam katanya begitu. Ya, untuk obat jantung, untuk obat penyakit-penyakit yang lain. Ya, artinya kan di sini ada alasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kenapa mesti dicelupkan seluruhnya. Begitu. Karena di salah satunya kita tidak tahu sayap yang kanan atau yang kiri. Apa yang kanan itu yang obatnya, yang kiri yang penyakitnya, atau sebaliknya, wallahu alam. Karena nggak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, ini ikhwatil azhar rahimakumullah. Kemudian juga kita bisa di sini sebutkan hadis Rasulullah SAW yang lain, di mana Rasulullah SAW ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia telah bernazar. Nazar rajulin ila ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuana. Ada seorang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah bernazar untuk menyembelih onta di Buana, satu tempat, begitu kan? Lalu kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah? Di tempat itu, di Buana itu, ada berhalanya enggak? Ada enggak berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah di Buana tersebut? Kemudian dia mengatakan tidak. Kemudian Rasul menanyakan lagi, hal kana fiha aidun min a'yadihim? Pernah nggak di situ atau ada nggak di situ itu tempat yang suka dipakai untuk perayaan orang-orang jahiliyah nggak? Untuk hari raya mereka nggak? Jadi dua ditanya Rasulullah SAW. Pertanyaan pertama tadi, ada nggak berhala di situ? Kemudian yang kedua, tempat itu suka dipakai nggak oleh orang-orang jahiliyah untuk merayakan hari-hari raya mereka? Lalu orang ini mengatakan tidak. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aufi binadari. Kalau gitu tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena enggak ada penunaian nazar dalam maksiat kepada Allah, wa fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan juga terhadap apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Artinya Rasulullah SAW dari hadis ini memberikan sebuah alasan. Kenapa kemudian si fulan dibolehkan untuk kemudian menunaikan nazarnya di tempat yang dia inginkan tadi? Kalau memang tempat tadi terbebas daripada nilai-nilai ibadah jahiliyah di situ, tempat yang memang terbebas daripada kebiasaan orang jahiliyah atau orang-orang non muslim melakukan ibadah mereka di situ, maka lakukan. Tapi kalau seandainya tidak terbebas dari itu, jangan di situ. Gitu. Artinya kan itu alasannya, itu alasan kenapa kemudian dia diminta menunaikan. Karena ketika melakukan di tempat yang di situ kebiasaan dirayakan perayaan-perayaan orang-orang atau agama-agama lain, ya, orang-orang jahiliyah agama-agama lain, apalagi ada tuhan-tuhan mereka di situ, maka itu suatu hal yang
tidak diperbolehkan ya oleh syariah. Maka tidak boleh kemudian menaikkan nazar tempat yang itu kan alasan yang disebutkan. Artinya dari hadis ini ada hal yang ingin diinginkan. Pertama, tidak tasyabbuh terhadap orang-orang non muslim. Tidak tasyabbuh terhadap orang non muslim. Apa tasyabbuh itu? Tidak tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Tidak niru-niru. Tidak niru-niru orang-orang non muslim atau orang-orang yang bukan Islam. Begitu kan, karena mereka biasa melakukan ibadahnya di situ, mereka ibadah di situ, kemudian kita tiru juga ibadah di situ, akan tasyabbuh kita. Begitu. Yang kedua, ya, menghilangkan suudzon. Menghilangkan suudzon orang yang melihatnya. Akhirnya orang melihat berzon, oh akhirnya kan juga Islam sama saja. Boleh juga tuh ibadah di situ. Begitu kan? Boleh juga ibadah di situ. Boleh juga dia melakukan ibadah di tempat-tempat orang-orang yang bukan Islam, boleh juga kok. Begitu kan? Nah ini khazar rahimakumullah. Kecuali kalau darurat ya. Maka kalau nggak darurat tidak boleh. Nah ini kita lihat bagaimana di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menggunakan tadi cara-cara ta'lil atau alasan ya, yang insyaallah ta'lil ini, alasan ini akan mendekatkan seorang murid kepada ya pemahaman yang lebih detail, sehingga ketika dia melakukan apa yang kita perintahkan atau menghindari apa yang kita larang, dikarenakan dia tahu alasan di balik itu semua, maka dia akan melakukan dengan mudah, kemudian dia akan iltizam dengan apa yang dilakukan atau dihindarkan tadi. Iltizam itu artinya akan komitmen karena dia tahu ya, konsekuensinya atau alasan di balik itu semua. Wallahu a'lam. Ikhwatul rahimakumullah, inilah barangkali dua hal yang insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat terkait dengan pengajaran kita. Dua hal ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.